Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pentingnya kita memiliki kesadaran tentang Undang-Undang ITE ya. Nah, jadi pada hari ini Sobat Digital ya, selamat datang di podcast kita, podcast pertama yang penuh dengan edukatif. Nah, pada episode pertama ini kita akan bahas tentang sesuatu hal yang wajib sekali kamu tahu ya. Apalagi di zaman sekarang adalah zamannya aktif media sosial, zamannya mudahnya gampang kita bertukar teknologi informasi. Ya, alangkah baiknya kita harus tahu tentang aturan-aturan yang di dalam Undang-Undang ITE. Nah, jangan sampai kamu lebih cepat daripada kita berpikir ya. Jadi kita bahas nih kenapa pentingnya. Nah, jadi Undang-Undang ITE itu ya menyangkut tentang transaksi elektronik ya. Adalah hukum yang mengatur segala aktivitas ruang digital dari sosial media, dari e-commerce, dari email sampai dokumen elektronik ya. Jadi intinya seluruh dokumen yang ada yang kita buat, seluruh perangkat yang kita buat yang berupa transaksi ataupun pengiriman itu sudah diatur dalam Undang-Undang ITE. Ya. Dari juga komentar, konten, terus isi dokumen, terus isinya, terus aplikasinya itu sudah termasuk dalam Undang-Undang ITE. Nah, jadi jangan anggap dunia internet ya itu dunia yang bebas ya, dunia yang kita boleh apa aja. Namun sekarang ini ya sudah ada aturan Undang-Undang ITE di setiap negara ya. Nah, muncul pertanyaan ya bagi teman-teman ya, kenapa kita harus paham Undang-Undang ITE ya. Nah, jadi ITE ya, ini kita berbicara tentang teknologi ya. Di teknologi ini ya banyak pihak-pihak yang dirugikan ya, termasuk tentang kasus-kasus cyberbullying ya, cyberbullying ya. Nah, jadi cyberbullying itu adalah tindakan bully yang dilakukan secara maya ya, secara digital ya. Nah, itu semuanya gara-gara status, mungkin gara-gara tulisan ya yang cuma repost ataupun meme ya. Nah, itu bisa menjadi sanksi hukum digital. Nah, penyebaran berita palsu, hoax ya. Nah, itu bisa kena pasal penyebaran informasi palsu ya. Nah, ini banyak negara-negara yang terkena dampak informasi palsu ya. Nah, terus ada menghina dan mencemarkan nama baik ya. Nah, menghina dan mencemarkan nama baik. Nah, ini bisa masuk pasal pencemaran nama baik ya. Nah, di sini ada penyebaran konten pribadi ya. Nah, jadi kalau misalnya dulu ada orang ya punya video yang macam-macam gitu ya, ataupun dia misalnya video bersifatnya pribadi ya, seperti misalnya ada orang dalam rumah nggak berhijab gitu ya, kita videokan, nah terus kita sebar ya, nah itu kita bisa kena sanksi ya. Nah, jadi ataupun video ya, ataupun yang sederhana video orang lagi jualan, lagi jalan ya. Nah, kita pun kalau misalnya fokus pada satu objek gitu ya, nah kita harus minta izin kepada orang yang punya, orang objeknya. Nah, untuk apakah diperbolehkan untuk bisa disiarkan. Nah, itu dia supaya kita tidak kena pasal pelanggaran privasi ya. Nah, jadi kesimpulannya ya, kita harus bijak dalam memposting. Nah, kita harus bisa melindungi diri kita dari jeratan hukum ya. Sekarang zamannya tidak bisa bebas kita menuliskan sesuatu dalam komentar di Facebook ataupun dimanapun.
Terus jika kita jadi korban ya, kita tahu gimana cara melaporkannya, termasuk dalam namanya kasus-kasus cyberbullying. Nah, jadi supaya kita terhindar dari namanya dunia digital ya, dari namanya sanksi undang-undang ITE ya. Jadi kita harus pikirkan efek ataupun dampak dari yang kita posting ya. Nah, terus jangan sebarkan konten ya ataupun komentar yang tanpa fakta ya. Terus hindari komentar kasar ataupun menghina ya. Oke. Terus ada hormati privasi orang lain ya. Selanjutnya gunakan platform digital untuk hal-hal positif dan produktif ya. Nah, jadi bahayanya ya, jejak digital itu akan selalu nampak ya, akan selalu disimpan dan akan melekat ya. Jadi berhati-hati kita kalau komentar di dalam suatu platform digital ya. Jadi kesimpulannya untuk penutup ya, jadi dunia digital itu sangat mudah memperbantu kita dalam menyiarkan suatu informasi, namun Undang-Undang ITE bukan untuk menakuti tapi untuk melindungi para pemposting ataupun kita sebagai pengguna internet untuk bisa namanya kita aman dari namanya perilaku vandalisme di internet. Jadi warga yang cerdas digital adalah warga yang sopan, cerdas, dan patuh pada hukum. Cukup sekian pada podcast kita hari ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, untuk kelanjutannya bisa like and subscribe pada channel kita hari ini. See you.